Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi hari ini saya tertarik untuk membahas ilmu emas dalam kehidupan kita, yaitu tentang ikhlas. Ya, sering kita dengar dari ulama-ulama kita atau ustadz-ustadz kita atau mursyid-mursyid kita tentang apa itu ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu sebetulnya banyak pengertian-pengertian lain menurut ulama-ulama yang berbeda-beda. Contohnya banyak lah teman-teman. Dari ulama A, ikhlasnya seperti ini. Dari ulama B, ikhlasnya seperti ini. Dari ulama C, ikhlasnya seperti ini. Nah, semua itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah sekali lagi. Karena memang sesuai dari pengalaman dan kejadian-kejadian atau peristiwa yang mereka alami sendiri gitu. Jadi, mereka mengertikan pengertian makna ikhlas itu pasti berbeda-beda sesuai dari pengalaman dan kejadian yang mereka alami. Jadi saya memiliki bahwa makna ikhlas itu terhadap pengalaman dari diri saya sendiri. Yaitu apa sih ikhlas itu? Kalau kita lihat dari pengertiannya, terminologinya, secara istilah dan cara bahasanya itu banyak. Nah, cuma di sini saya membahas tentang makna ikhlas menurut sudut pandang atau kacamata dari saya sendiri gitu. Jadi menurut pengalaman saya pribadi bahwa ikhlas itu adalah di mana kondisi seseorang bisa menerima dirinya secara apa adanya tanpa harus membandingkan sesuatu dengan membandingkan yang lebih besar dari yang lainnya gitu. Jadi ikhlas itu kondisi di mana orang itu bisa menerima semua keadaan, menerima dirinya secara apa adanya gitu. Jadi teman-teman, bahwa bagaimana contoh kecilnya ketika kita bisa ikhlas terhadap sesuatu itu. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda dalam kondisi ekonomi yang kurang baik gitu. Nah, dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, ketika Anda tidak menikmati, tidak menjalin dan tidak mensyukuri kondisi ekonomi yang kurang baik itu, maka Anda tidak akan bahagia gitu. Kenapa? Karena Anda membandingkan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang Anda alami saat ini. Contohnya misalkan Anda kondisi ekonominya masih kurang baik. Masih dalam kondisi yang rendah. Kemudian Anda membandingkan dengan mereka yang lebih tinggi penghasilan dari Anda. Mungkin Anda penghasilannya 3-5 juta per bulan. Anda membandingkan dengan mereka yang penghasilannya 100 juta per bulan. Maka Anda akan terlihat rendah. Seharusnya ketika kondisi Anda kurang baik, Anda bisa melihat ke bawahnya juga, ke bawahnya ternyata masih banyak orang-orang yang kurang baik daripada kita gitu. Ternyata masih ada yang di bawah daripada kita. Seharusnya kita ini menempatkan diri pada titik serendah-rendahnya. Sehingganya ketika kita memiliki uang 100 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu kita tuh merasakan kekayaan yang sangat luar biasa besarnya. Kenapa? Karena kita meletakkan titik hidup kita pada titik yang paling rendah. Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan-kebahagiaan ini. Dan penyebab kita tidak bahagia itu karena kita membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain miliki gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak bahagia. Makanya ketika kita bisa menerima diri kita atau kondisi kita saat ini, ekonomi kita kurang baik, seharusnya kita berpikir, oh ternyata saat ini kondisi ekonomi saya kurang baik nih. Sekarang bagaimana saya menerima kehidupan ini dan saya jalani. Di situ ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebab kita tidak bisa merasakan kekayaan yang dirasakan orang lain sebelum kita merasakan kemiskinan gitu. Jadi nikmatnya kopi itu bisa terasa nikmat karena adanya gula dan rasa manis dan rasa pahit itu sendiri. Maka kita pun harus bisa merasakan dualitas di antaranya. Karena biasanya kalau orang-orang yang tidak pernah merasakan hidup di bawah, ketika di atas dia sombong, dia angkuh, dia merendahkan orang lain. Karena dia nggak pernah tahu rasanya hidup di bawah itu bagaimana gitu. Jadi terima dan syukuri saja bahwa kondisi kita saat ini seperti itu, kita nikmati saja, kemudian kita alami saja. Sebenarnya itu banyak nikmat. Kita syukuri saja apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tinggal ketika kita sudah menerima, sudah ikhlas, sudah mukhlisin lahuddin, udah di dalam jiwa kita sudah merasa tenang, udahlah. Misalkan ekonomi saya sekarang kurang baik nih, kurang memadai dan barangkali kurang mencukupi. Sekarang bagaimana saya menerimanya, mensyukuri, dan saya membuat planning nih, apa yang harus saya lakukan besok sehingga ekonomi saya bisa baik daripada kita meratapi dengan kesedihan, dengan mengeluh, dengan apalagi ya, tidak bahagia, tidak senang. Itu kan termasuk salah satu hal yang tidak bisa merubah diri. Sedangkan kata Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak akan mengubah suatu kaum, mengubah diri kamu sendiri sebelum kamu mengubahnya di dalam diri kamu itu. Kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Sebelum kamu merubah diri kamu sendiri gitu. Aku tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Yang mana artinya kita itu harus bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Bukan meratapi, bukan kita kebingungan, bukan kita itu
kesedih, menangis, tidak. Tapi bagaimana kita punya planning ke depan, untuk merencanakan ke depan, untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih matang, yang lebih mapan. Itu kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, teman-teman semua. Nah, so, itu contoh yang pertama. Jadi kita harus bisa menikmati saja, menerima saja, di situ akan hadir kebahagiaan-kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan dari mana-mana, tapi kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan itu gitu. Tinggal bagaimana pikiran kita tidak membandingkan sesuatu dengan yang lebih besar dari apa yang kita punya. Kadang kita tidak bahagia dengan apa yang kita punya itu karena tadi kita membandingkan sesuatu yang kita punya dengan orang lain yang lebih besar daripada apa yang kita miliki itu. Gitu. Mohon maaf teman-teman jika pembicaraan saya agak terlalu cepat-cepat. So, jadi yang kedua, ada contohnya itu kondisi fisik yang kurang baik. Barangkali di antara Anda ada yang ketika bercermin ada yang takut dengan dirinya sendiri karena wajahnya barangkali kurang baik. Nah, seharusnya ketika kita memiliki fisik yang kurang baik, seharusnya kita bersyukur. Sebab kenapa? Tidak di dunia ini kalau tidak ada orang yang jelek, maka tidak ada juga orang yang cantik gitu. So, yang buat cantik juga seharusnya bersyukur pada orang yang jelek. Jadi kita yang jelek ini termasuk keindahan dari Tuhan itu sendiri. Sebab di mana ada malam di situ ada siang. Jadi kita yang kurang baik itu fisiknya seharusnya kita tuh bersyukur. Dan insya Allah nanti ketika bersyukur kita dirubah tuh wajah menjadi lebih baik lagi gitu. Pas ketika kita tidak menerima diri kita apa adanya atau fisik kita apa adanya, di sini kita tidak akan bahagia. Kok bisa nggak bahagia? Contoh, nanti kalau ketika dia tidak bisa menerima fisiknya apa adanya, dia akan malu, dia akan minder, dia akan merasa nggak berharga, merasa dibully, di lain sebagainya gitu kan. Nah, Anda nanti dalam kondisi seperti itu, artinya Anda tidak bisa menerima diri Anda sendiri. Banyak loh orang-orang yang kurang baik fisiknya, tapi mereka percaya diri, mereka jadi orang besar, mereka bisa public speaking, bisa ngomong, bisa bicara. Banyak lah moderat kita kalau kita nggak menerima diri apa adanya. Jadi, so teman-teman, kita harus terima diri kita apa adanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ikhlasin saja, kita lepasin saja. Contoh misalkan, kita sekarang lagi memiliki banyak kekayaan. Dan setiap kekayaan itu pasti akan hilang gitu. Kita saat ini lagi miskin. Setiap miskin itu pasti akan datang. Dan setiap yang datang pasti akan pergi gitu kan. Setiap terbit pasti akan tenggelam. Pokoknya hidup itu seperti itu. Tugas kita adalah menjalani, menikmati, dan mensyukuri semuanya. Dengan keikhlasan gitu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat, konsepsinya adalah bagaimana kita ikhlas terhadap kehidupan ini dan jalani semuanya dengan baik dan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.